Saudara, tanggal 8 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Literasi Internasional dan baru-baru ini Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan penerimaan penghargaan Nugra Jasa Dharma Putaloka 2021 yang merupakan penghargaan penggerak literasi nasional. Pegiat literasi asal Sulsel Bahtiar Adnan Kusuma SOS MM menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut. Apa saja yang menjadi poin penting dan yang telah dilakukan hingga meraih penghargaan tersebut? Reporter kami Erlangga Rokadi berbincang langsung dengan Bahtiar Adnan Kusuma berikut ini. Saudara, membaca merupakan salah satu pegiat literasi yang kita lakukan. Salah satunya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, dan spesial di Hari Literasi Internasional ini ada kabar baik dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ada satu sosok dari Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan sebagai masyarakat pegiat literasi nasional. Dalam hal ini adalah penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun 2021 ini. Namanya Bahtiar Adnan Kusuma. Dan saya akan langsung berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Dinda. Selamat pagi, Pak. Iya. Pak Bahtiar, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Kami diberikan informasi atau ada informasi yang kami dapatkan yang menggembirakan. Iya, menggembirakan untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus dan juga tentunya untuk para pegiat literasi, khususnya Pak Bahtiar Adnan Kusuma. Iya. Selamat untuk itu, Pak Bahtiar. Terima kasih. Bagaimana perjalanan mendapatkan sebuah penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun ini, Pak Bahtiar? Iya. Jadi ini sebuah apresiasi yang sangat tinggi. Ada intervensi negara melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, memberikan penghargaan kepada masyarakat, kepada tokoh publik, kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam hal menggerakkan gerakan literasi baik secara lokal maupun secara nasional. Dan alhamdulillah kami terpilih berdasarkan rentetan pergulatan perjalanan penilaian yang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, mengusulkan nama kami dengan beberapa nama-nama tokoh lain. Kemudian melalui tim timbang. Tim timbang ini adalah satu tim independen yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional dari berbagai lapisan, dari berbagai profesi, memberikan penilaian sangat ketat sekali, karena bukan hanya penilaian dalam bentuk aktivitas, tapi itu harus dibuktikan secara otentik, baik dalam bentuk rekaman tertulis, dalam bentuk audiovisual, maupun dalam bentuk rekaman cetak. Dan alhamdulillah berdasarkan keputusan itu, surat keputusannya sudah ada. Sulawesi Selatan terpilih, kami kebetulan secara kebetulan terpilih, dan ini sangat luar biasa sekali karena penghargaan ini adalah penghargaan paling tertinggi dalam bidang ketokohan, dalam bidang masyarakat, dalam bidang publik, yang memang secara porsi diberikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Anda sebutkan bahwa ini adalah panjang, bukan hanya aktivitas dan lain sebagainya, tapi yang paling penting kenapa bisa mendapatkan penghargaan ini, itu apa saja poin yang paling penting, Pak Adnan? Iya, jadi menurut saya dan menurut kita semua dan menurut kami, kegiatan ini adalah kegiatan berkesinambungan. Jadi prinsip kami adalah bahwa gerakan literasi itu tidak bisa berhenti, harus menjadi satu gerakan total, fokus, total, kreatif, inovasi, dan mandiri. Jadi kami bergerak sejak tahun 2001, baik di Sulawesi Selatan maupun di DKI Jakarta. Ya, namanya saja volunteer. Kami berada dalam satu tempat sebagai masyarakat nomade yang pindah-pindah, dan salah satu pikiran kami bahwa setiap kami dimanapun berada selalu ada pikiran menyediakan ruang baca, room, turit secara swadaya, secara swakelola. Dan ini juga salah satu bentuk dukungan kami kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat, bahwa gerakan membaca itu adalah merupakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kebudayaan. Siapapun harus berperan
aktif memberikan kontribusinya. Dan salah satu kontribusi yang kami berikan adalah menggerakkan gerakan membaca dari lorong, dari kampung, kemudian dari perairan, dari pegunungan, dari darat, dari udara, dimanapun kami bergerak untuk kepentingan gerakan literasi. Dan gerakan literasi adalah satu panggilan jiwa kami, satu panggilan hati, satu panggilan pengabdian yang menurut saya dalam setiap titik tidak bisa berhenti. Karena kalau berhenti gerakan mengajak orang membaca ini, mengajak orang menulis, sama halnya kita memberikan ruang, memberikan titik dan memberikan asa, manusia atau masyarakat Indonesia bisa kembali menjadi masyarakat yang buta aksara atau buta literasi. Ini tantangan. Itu tantangannya. Iya. Pak Bahtiar, tadi Anda sebutkan beberapa yang menjadi pertimbangan kenapa penghargaan tersebut diberikan. Dan salah satunya ya aktivitas Pak Bahtiar, bagaimana menggalakkan literasi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan perpustakaan lorong dan juga desa, kemudian menerbitkan banyak buku. Saya mau tahu, penasaran juga ke Pak Bahtiar, berapa banyak total sampai saat ini ya Pak Bahtiar yang diterbitkan bukunya Pak Bahtiar? Ya, alhamdulillah kalau dalam hal dimensi keterlibatan kami dalam perspektif gerakan perbukuan, baik secara lokal maupun secara nasional, kami bergerak dari tahun 1995 sampai sekarang. Alhamdulillah kami telah menerbitkan buku kurang lebih 667 judul ya. 667 judul buku dengan spesifikasi hampir 85% adalah buku-buku bergenre tokoh, kemudian selebihnya bergenre sastra, kemudian juga bergenre tentang parenting, kemudian bergenre tentang gerakan membaca di Indonesia. Jadi memang aktivitas kami sekali lagi kami fokus total terhadap gerakan literasi, dan bagi kami tanpa penghargaan juga kami tetap akan bergerak. Jadi ini penghargaan dan kami bersyukur karena negara memberikan porsi, memberikan karpet merah kepada para pegiat literasi. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan Provinsi Selatan, pemerintah Provinsi Selatan, kabupaten dan kota, khususnya Perpustakaan Nasional, karena mereka hadir melakukan intervensi terhadap gerakan membaca dan gerakan menulis ini. Dan penghargaan tersebut adalah bonus. Bonus dari aktivitas dan segala hal yang dilakukan oleh Pak Bahtiar Adnan Kusuma bersama dengan stakeholder lainnya. Kalau tadi adalah buku, kalau perpustakaan lorong dan juga desa, saya lihat bagaimana aktivitas Pak Adnan dari sana ke sini, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, mengurus perpustakaan desa. Itu total berapa yang didirikan ataupun diinisiasi oleh Pak Bahtiar? Iya, jadi kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Dinas Perpustakaan, kearsipan maupun kabupaten dan kota, ya menurut di pikiran kami dan di database kami, telah kita menggagas dari tahun 2007 sampai sekarang itu ada sekitar 2004 titik perpustakaan desa ya. Kalau perpustakaan lorong sendiri di Provinsi Sulawesi Selatan ini kami bergerak itu sudah tercatat 36 titik, baik yang ada di Kota Makassar di 10 kecamatan maupun yang ada di luar Kota Makassar, dalam ini Kabupaten Maros, kemudian Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, kemudian beberapa kabupaten-kabupaten lain itu sudah sangat aktif kita menggagas maupun mendirikan. Kemudian belum lagi prakarsa-prakarsa dari masyarakat penggerak literasi, baik dari kampus, misalnya Universitas Bosowa, kemudian Universitas Negeri Makassar, kemudian beberapa perguruan-perguruan tinggi juga ikut terlibat dalam hal ini seperti Sekolah Tinggi Makassar Maju, juga ikut terlibat memberikan andil bagaimana menggerakkan gerakan literasi dari lorong dan kampung dan desa ini. Ini adalah penghargaan yang tertinggi dalam dunia literasi nasional. Iya, betul. Apa atau bagaimana memaknai ini Pak Bahtiar? Atau apa yang akan dilakukan seorang Bahtiar Adnan Kusuma setelah mendapatkan penghargaan ini? Jadi ini merupakan sebuah spirit ya, sebuah motivasi bahwa dengan penghargaan Nugra Jasa Pustaloka ini dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu memberikan motivasi kepada kami untuk tidak bisa berhenti, dan kita harus ditantang untuk semakin kreatif, semakin inovatif dan semakin sustainable, bahwa gerakan membaca yang telah kami lakukan bersama teman-teman seluruh penggerak literasi di Sulawesi Selatan dan pustakawan, kemudian komunitas perbukuan,
Kemudian siapa saja yang memberikan porsi atensi dan mewakafkan sedikit waktunya untuk gerakan literasi di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia, bahwa dengan penghargaan ini adalah merupakan penghargaan kita semua, bukan Bachtiar Adnan Kusuma, tapi ini adalah penghargaan bagi penggerak literasi, bagi relawan, bagi volunteer, bahwa kita tidak bisa berhenti bergerak secara sustainable, secara berkelanjutan, dan sampai kapanpun. Kita harus terus bergerak, karena ini adalah motivasi, inspiring dari negara untuk penggerak literasi di Sulawesi Selatan. Penghargaan kita semua yang diwakili oleh Pak Bachtiar Adnan Kusuma. Gitu ya Pak Bachtiar. Betul, ya. Pak Bachtiar, melihat Anda tadi sebutkan bahwa ini tidak boleh jeda, tidak ada boleh jeda. Kalau ada jeda artinya bisa saja buta huruf dan lain sebagainya di masyarakat akan terjadi. Lantas bagaimana kita melihat pandemi COVID-19 ini? Rasa-rasanya ada hal yang itu bisa saja terjadi, karena kita lihat bagaimana pembelajaran online yang begitu tidak efektif, sudah hampir 2 tahun, itu bagaimana memaknainya, inovasi-inovasi apa, seperti yang Anda sebutkan, kemudian kerja-kerja kreatif apa yang disarankan oleh Pak Adnan untuk masyarakat kita. Jadi saran kami dan yang kami lakukan adalah bahwa di tengah pandemik ini, gerakan membaca dan gerakan menulis, gerakan literasi, gerakan numerasi, tidak bisa berhenti dalam 1 detik pun. Bagaimana caranya? Pembelajaran ini kita harus kembali mengadvokasi, membangun sebuah kebudayaan secara internalisasi kepada setiap rumah tangga. Kita mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, kepala rumah tangga, ibu-ibu induk rumah tangga supaya jangan juga berhenti belajar, karena kesinambungan pengembalian kedaulatan pendidikan saat ini ada di tangan ibu-ibu. Oleh karena itu kita mengadvokasi perlunya gerakan ibu-ibu, gerakan ibu membaca, gerakan ibu menulis, supaya dengan potensi dengan gerakan ini mereka juga akan secara terus-menerus belajar, kemudian dari proses belajar itu nanti akan mengajak anak-anak kita menjadi guru utama di rumahnya masing-masing di tengah pandemik ini. Ini kita harus advokasi, kita harus ajak ibu-ibu supaya gerakan ini harus berjalan berkesinambungan. Baik. Terakhir Pak Bachtiar, apa yang ingin disampaikan di tanggal 8 September ini sebagai Hari Literasi Internasional kepada masyarakat? Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada TVRI Sulawesi Selatan yang di luar pikiran kami ini tidak sangat tanggap sekali bahwa ternyata tanggal 8 itu adalah Hari Literasi Internasional. 8 September dan mari kita menjadikan Hari Literasi Internasional ini atau Hari Buta Aksara 8 September ini sebagai momentum sangat monumental untuk mengembalikan bahwa gerakan membaca harus kita lakukan secara simultan, secara memassal dari rumah, dari level RT, RW, kemudian kelurahan, desa, kampung, dan sampai pada level nasional, harus secara berkesinambungan dan secara kolaboratif menggalakkan gerakan membaca sebagai sebuah gerakan kebudayaan, sebagai sebuah gerakan kebutuhan kita bersama. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bachtiar Adnan Kusuma, tokoh literasi Sulawesi Selatan yang rasanya sudah tarafnya sudah nasional karena sudah dapat penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun ini. Terakhir, kapan diberikan penghargaannya Pak Bachtiar? Penghargaan ini akan diberikan secara online oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 14 September jam 2, dan akan diikuti 10.000 masyarakat literasi, masyarakat perpustakaan se-Indonesia dari kabupaten, kota, provinsi sampai dengan pusat. Luar biasa. Insya Allah ini akan diserahkan secara Zoom. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Bachtiar atas waktunya. Semoga yang Anda sebutkan tadi menjadi pemicu juga untuk semua kalangan bagaimana meningkatkan literasi di seluruh kalangan. Dan saudara, kita jadikan momentum yang membahagiakan ini, ada satu sosok di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi masyarakat penggerak literasi nasional yang diberikan penghargaan. Semoga ini sebagai memicu kita untuk semua kalangan, seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Erlangga Rokadi dan tim kembali ke studio.